Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Hiratri dari kampus Universitas Dian Nusantara Cibubur dengan Prodi Teknik Informatika. Jadi ada yang saya di sini kali ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester di semester 5 dengan mata kuliah dengan mata kuliah itu pengantar kecerdasan buatan. Jadi pada tugas kali ini saya ditugaskan untuk membuat sistem diagnosa kanker pada paru-paru. Pokoknya tentang kecerdasan buatan lah. Langsung aja kita menuju ke websitenya. Yang pertama ini saya ingin buka terminal karena saya menggunakan membangun website ini dengan framework Laravel 10. Kemudian kita change directory. Oke, ke cd terus ke down. Kemudian kita ke akar. Di sini kita buka codingannya dengan menjalankan fungsi kode spasi titik. Oke, di sini udah ada codingannya. Kemudian kita lanjutkan dengan menjalankan server yang sudah disediakan oleh Laravel. Jadi PHP Artisan Serve ini untuk menjalankan servernya ya. Oh ya, pastikan dulu exam kalian udah jalan. Oke. Kemudian langsung aja kita menuju ke websitenya, buka browser kita. Kemudian kita ketik localhost 8000 slash login. Nah, kemudian di sini kita ketikkan admin kita. Jadi ini adalah tampilan website yang sudah saya buat. Ini untuk halaman adminnya. Yang pertama di sini ada navbarnya. Navbar di sini kita menampilkan di sini pesan notifikasi, tapi ini belum tampil. Terus di sini ada username, kemudian di sini ada menu logout. Kemudian di sebelah kiri kita ada sidebar, yaitu dengan submenu diagnosa, pasien, penyakit, gejala, dan user. Langsung aja kita review dari yang pertama diagnosa. Jadi diagnosa ini untuk sebagai core dari tugas ini sebenarnya. Kayak dia untuk ngediagnosa, tapi itu kita jelasin untuk ke halaman user nanti. Kemudian kita ke halaman pasien. Halaman pasien ini disimpan, maksudnya menyimpan data-data pasien yang udah pernah kita diagnosa. Di sini ada nama pasien, umur, nama penyakit, keakuratan. Terus kalau kita klik nama pasien, itu nanti munculnya riwayat pasien yang udah pernah didiagnosa gitu. Maksudnya kayak penyakitnya apa aja. Kemudian di sini ada penyakit, ada tabel penyakit. Di sini tabel penyakit menyimpan nama-nama penyakit yang kita masukin ya. Di sini kita misalnya ada form tambah penyakit. Kita masukin penyakitnya gula darah. Kemudian deskripsi penyakitnya. Jadi ini dari 3 form ini harus dimasukin semuanya. Deskripsi penyakitnya luka basah. Penanganannya minum air putih. Ini hanya sebagai contoh aja. Kemudian ya di sini udah muncul gula darah. Jadi tabel penyakit ini digunakan untuk menyimpan penyakit. Kemudian di sini ada gejala. Nah, gejala ini nanti kita bisa tambah-tambah ini. Seperti ini kan ada batuk berdahak. Nah, batuk berdahak itu pada penyakit ini kita bisa tambahin gitu. Jadi tambah gejala kita masukin gejala apa tadi, batuk berdarah atau badan terasa lemah gitu. Nanti kita masukin lah CFP. Jadi antara tabel penyakit dan tabel gejala itu mereka saling berhubungan gitu dan memang harus berhubungan. Kemudian di sini ada halaman user. Di halaman user ini kita menyimpan data-data user yang bisa login ke website kita aja. Jadi kita bisa ngatur lah pokoknya. Di sini ada kita tambah user. Di sini kita ketik Ibu Dea at hotmail.com. Di sini nama sorry, Ibu Dea dosen. Kemudian emailnya di sini kita ganti user Ibu Dea at hotmail.com user, kemudian passwordnya kita ganti 1234561234566. Nah, di sini langsung ada masuk Ibu Dia dosen, Ibu Dia Hotmail. Oke, di sini role-nya kita cek user.
Sorry. Kemudian itu halaman admin ya. Jadi khusus role admin itu baru bisa mengakses sub-sub menu yang ada di sini. Oke, langsung aja kita ke halaman user ya untuk ngecek gimana cara diagnosa penyakit. Nah, di sini tadi ibudea@hotmail. Kemudian passwordnya 123456. Login. Nah, di sini bedanya halaman admin dengan halaman user itu halaman admin terdapat banyak submenu di sini. Tapi kalau untuk halaman user, navbarnya semuanya sama dan di sidebarnya hanya ada halaman diagnosa. Tuh. Kemudian nama pasien kita coba Gil. Kemudian umurnya 89. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, di sini kita bisa milih gejalanya. Misalnya kayak ini sangat yakin. Di sini tidak. Oke, kita coba masukkan beberapa gejala. Sini sedikit yakin. Sini sangat yakin. Oke, kita masukkan 5 gejala. Jadi, ketika gejala di halaman yang sebelah kiri ini sudah dimasukkan, maka dia akan pindah ke halaman kanan, ke section kanan jika sudah dipilih gitu. Kemudian kita klik menu diagnosa. Nah, langsung keluar presentasi penyakitnya dengan nama pasien Kiul, umur 89, nama penyakitnya pneumonia dengan keakuratan 0,59. Jadi ini bandingan nilainya 1 ya. Kemudian presentasinya 59%. Jadi itu akuratnya dia hanya 59%. Dengan deskripsi pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Dengan penanganan yang udah kita masukin di tabel penyakit tadi. Tuh. Kemudian di sini ada cetak. Jadi kita bisa cetak hasil dari hasil diagnosa yang udah kita buat. Tuh. Di sini ada ya pokoknya kita bisa bikin PDF, kita bisa langsung print gitu. Banyak lah. Oke, kemudian langsung aja kita yang pertama ini kan kita sudah membahas ke detail programnya ya. Kemudian apa sih errornya gitu. Kalau errornya sejauh ini sih saya belum nemuin ya. Cuman kalau ada bermasalah ini nih, ketika batuk berdahak dimasukin, dia itu ngikut ke apa namanya jumlah dari Nah, jadi si batuk berdahak ini dia ngelup sebanyak apa namanya jumlah yang pasiennya ada berapa, misalnya pasiennya ada 4. Nah, dia ngelupnya 4 kali. Itu menjadi kekurangan dari website yang udah saya buat ini karena sampai sekarang saya belum nemu caranya buat ngebenerinnya gitu. Kemudian dari soal UAS kita di sini untuk penyimpanan data. Jadi penyimpanan data di sini saya menggunakan MySQL. Kita buka localhost php myadmin. Kemudian di codingannya. Jadi file env ini untuk mengkonfigurasi database ya. Yang pertama di sini DB connection-nya MySQL, kemudian DB host, DB port. Kemudian ini DB database itu file yang ada di MySQL tadi, yang ada di apa namanya, yang database yang udah kita buat dengan username, root, dan password ini di sini saya nggak kasih karena ini hanya sebagai tugas. Tapi ketika kalian membuka website, membuat website beneran itu harus dikasih password sih. Nah, di sini ada CF baru, ya kan, sesuai dengan yang ada di env sini. Di sini ada gejala, penyakit, roles, ya. Kita buka. User. Sini yang tadi ada ibu di Hotmail, gitu. Diagnosa. Nah, jadi di sini tempat menyimpan datanya. Untuk selanjutnya yaitu pemeliharaan sistem. Nah, untuk pemeliharaan di sistem ini mungkin saya kurang terlalu banyak tahu, cuma kalau untuk sistem ini nanti dipakai beneran mungkin akan banyak-banyak ditambahin data penyakit sih kayak di halaman adminnya, kemudian data gejala-gejalanya melalui jurnal yang harus kita cari gitu. Kemudian di sini kekurangannya.
Nah, kekurangannya yaitu ini, tadi batuk berdahaknya masih, apa namanya, gejalanya itu masih ngeluh sesuai dengan jumlah pasien gitu. Kemudian, ini documentation-nya belum berfungsi, kemudian di sini kotak masuk belum berfungsi, notifikasi belum berfungsi gitu. Jadi di sini juga sebenarnya masih kurang rapi, ini harus di apa namanya, harus di lebih ke bawah gitu. Mungkin itu sejauh ini yang saya pahami itu menjadi kekurangan bagi website yang saya buat. Kemudian kesimpulannya jadi website ini dibuat agar eh, masyarakat itu nggak perlu ngeluarin kos lebih untuk ke apa namanya, ke rumah sakit gitu. Karena kan sebagai masyarakat gitu, kita kadang kalau mau ke rumah sakit itu bingung kan, kayak harus ngeluarin kos berapa. Mungkin kalau di website ini yang nanti saya buat jika dikembangkan, mungkin itu akan free karena sebagai pengabdian kita kepada masyarakat juga sebagai mahasiswa teknik. Mungkin cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.